Teror mistis menghantuiku selama tinggal di rumah bapak mertuaku. Perkenalkan, namaku Rasti, dan ini kisah hororku ketika pindah tinggal di rumah bapak mertuaku. Setelah acara pengajian, malamnya aku ngobrol sama Mas Jaka mengenai kejadian makanan pengajian tiba-tiba ada cacing belatung. Aku bilang hal itu gak masuk akal. Tapi Mas Jaka berusaha mencari alasan logis kejadian itu dan menuduh Bu Penny mensabotase acara pengajian itu. Katanya, mungkin Bu Penny masih dendam dengan keluarga Mas Jaka yang dulu tidak mendukung suaminya mencalonkan diri jadi lurah. Aku hanya beristighfar, mendengar perkataan Mas Jaka yang ngawur mengatai orang yang sudah mau membantu mengurus urusan dapur acara pengajian kami. Ketika malam sudah larut dan kami tidur, sayangnya aku tak bisa tidur. Dalam rumah itu, hanya aku yang masih belum tidur. Tiba-tiba ku dengar suara dari luar, suara kletok-kletok. Aku berusaha menajamkan indera pendengaranku, sepertinya suara dari dapur. Tapi lama-lama suaranya kini ada tepat di depan pintu kamarku dan Mas Jaka. Aku pun turun pelan-pelan dan mencoba membuka pintu tapi ragu-ragu. Akhirnya aku menempelkan telingaku ke pintu untuk mendengar apa yang ada di luar sana. Klek-klek, aku tersentak mundur. Bunyi itu seperti bunyi yang didengarnya saat pernah bermimpi buruk di rumah ini. Bunyinya seperti ruas jari yang ditekuk berulang-ulang, namun lama-lama seperti bunyi suara yang aneh. Klek-klek-klek-klek, aku tidak bisa tidur semalaman, hingga azan subuh terdengar, akhirnya aku merasa seperti lega. Beberapa hari setelah acara pengajian, Mbak Wina yaitu kakak dari Mas Jaka datang ke rumah bersama suaminya yaitu Mas Seno dan anaknya yang masih berumur 2 tahun si Tristan. Katanya mau menginap di rumah ini beberapa hari. Aku lumayan senang, karena berarti ada yang menemaniku di rumah horor ini selama ditinggal Mas Jaka pergi kerja. Waktu baru sampai di rumah bapak, malamnya Tristan menangis terus sampai membuat seisi rumah jadi kurang tidur. Paginya, aku bertemu Mas Seno yang mau masak air buat bikin susu untuk anaknya, sementara Mbak Wina dan Tristan masih pada tidur karena kelelahan kurang tidur. Mas Seno bilang, sepertinya anaknya abis kena sawan. Istilah untuk rasa tidak nyaman pada seseorang khususnya anak kecil yang menyebabkan menangis hebat. Biasanya dikaitkan dengan kehadiran makhluk halus atau tidak sengaja melihat makhluk halus. Mas Seno juga bilang katanya rumah lumayan bersih sejak ditempati aku dan Mas Jaka. Aku pun jadi teringat jika gubuk tempat bapak tinggal di belakang yang buat adalah Mas Seno. Aku lalu inisiatif bertanya masalah bapak ke Mas Seno. Aku tanya gimana kondisi bapak saat terakhir Mas Seno ke rumah, soalnya aku dan Mas Jaka belum melihatnya dari sejak pindah ke rumah. Mas Seno bilang, waktu bapak pindah ke gubuk itu dibopong oleh Mas Seno dalam keadaan bapak gak sadarkan diri. Bahkan bapak kurus banget sampai Mas Seno gak tega melihatnya. Lalu aku bertanya bapak sebenarnya sakit apa? Kata Mas Seno, bapak sakit komplikasi, soalnya bapak punya diabetes jadi penyakitnya agak berat. Aku pun bilang bukankah lebih baik yang mengurus anak-anaknya saja ya daripada orang lain. Tapi Mas Seno bilang bahwa wasiat bapak adalah tidak ada yang boleh menengok bapak kecuali Mbok Dinah dan ibu. Bulu kuduku tiba-tiba meremang, bukankah ibu sudah meninggal? Aku lalu bilang ke Mas Seno, tapi Mas, ibu kan sudah. Mas Seno langsung menyaut cepat, iya, sudah meninggal. Kata Mas Seno wasiat bapak artinya tidak ada orang yang masih hidup yang boleh menjenguknya kecuali Mbok Dinah. Aku lalu menyadari, pantas saja Mas Jaka selalu menunda-nunda jika diajak bertemu bapak, ternyata wasiatnya seperti itu. Saat di dapur, aku menemukan jejak kaki di sekitar pintu dapur yang mengarah ke halaman belakang. Mungkin jejak kaki Mbok Dinah, tapi masuk dari mana, pintunya kan digembok dari dalam. Aku lalu menyuruh Mas Seno untuk melihatnya juga, dan diperhatikannya seperti jejak kaki berlumpur. Tapi kata Mas Seno seperti jejak kakinya agak bau anyir dan kayak bau darah yang sudah lama tapi belum tentu juga darah kata Mas Seno. Tapi, yang aku tahu, baunya sama seperti bau yang aku cium sebelum kejatuhan belatung di dapur dulu. Mas Seno pun lalu membersihkan bekas jejak kaki kotor itu. Malamnya, ketika Mas Jaka sudah pulang dan semua berkumpul di ruang tengah, Mas Jaka membuka pembicaraan yang mengarah ke Mbak Wina. Mas Jaka bilang, saat di kantor, Lek Gimana menelponnya dan bertanya kenapa Mas Jaka belum membeli ayam cemani ke Lek Giman padahal katanya sudah waktunya. Katanya Lek Giman, bapak nulis wasiat yang salah satu isinya agar anak-anaknya menyembelih ayam cemani setiap Jumat Legi. Dengan kegugupan, Mbak Wina menjawab dirinya tidak paham yang dimaksud Lek Giman dan sama seperti Mas Jaka,
Mbak Wina dengar wasiat Bapak hanya dari Mbok Dina. Aku pun jadi berpikiran yang tidak-tidak. Apalagi bukankah ayam cemani reputasinya buruk? Orang bilang ayam cemani sering digunakan sebagai salah satu persembahan ritual ilmu hitam.